Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi gaya Coriolis. Selamat menyaksikan. Tahukah Anda bahwa angin merupakan udara yang bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara paling rendah? Faktor yang mempengaruhi angin ialah gradien tekanan, gaya Coriolis, dan yang ketiga adalah friksi. Namun, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana gaya Coriolis ini bisa terjadi. Gaya Coriolis merupakan salah satu gaya yang menyebabkan adanya perubahan atau pembelokan arah angin, di mana ini terjadi dikarenakan bumi itu berotasi atau ia berputar pada porosnya. Gaya Coriolis pada bumi bagian utara itu akan membelokkan angin ke arah kanan, sedangkan pada bagian selatan ia akan membelokkan angin ke arah kiri. Sederhananya, udara itu akan bersirkulasi pada suatu garis lurus, namun dikarenakan adanya rotasi bumi, maka akan menimbulkan gaya Coriolis atau efek Coriolis. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman mengenai Coriolis. Jadi, dilansir dari National Ocean Service, efek Coriolis adalah defleksi yang membelokkan udara dari kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Efek Coriolis ini membuat salah satu penyimpangan pada udara di bumi yang menjadi tidak berada dalam garisnya atau tidak berada dalam direksinya sendiri. Tetapi tidak hanya udara saja yang mengalami penyimpangan dalam efek Coriolis ini, tetapi semua benda yang tidak dapat menempel kuat di permukaan bumi, seperti contohnya adalah air laut. Nah, untuk gerakan bumi atau gerakan angin yang melingkar di bumi dapat mempengaruhi sistem tekanan yang dapat berpengaruh juga terhadap cuaca di suatu wilayah tertentu. Sifat dari gaya Coriolis diantaranya gaya Coriolis yang akan mencapai maksimal atau maksimumnya di kutub dan kecepatan semakin rendah, sementara akan mencapai titik minimalnya di garis khatulistiwa. Kedua, gaya Coriolis tidak menambah kecepatan angin, hanya mengubah pembelokannya atau tidak mengalami percepatan. Yang ketiga, kecepatan angin yang lebih tinggi akan mengalami pembelokan yang lebih besar. Yang keempat, perputaran di belahan bumi utara akan searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan akan berlawanan jarum jam. Nah, salah satu contoh dari gaya Coriolis adalah seseorang yang berdiri di garis khatulistiwa sebagai sumbu rotasi bumi. Akibatnya, orang tersebut kemudian melemparkan bola dari garis khatulistiwa ke arah kutub utara. Kita akan berpikir bahwa bola tersebut akan bergerak lurus. Namun, efek Coriolis rotasi bumi akan membelokkan arah bola sehingga sedikit menyimpang ke arah timur atau ke kanan. Sedangkan jika bola dilempar dari khatulistiwa ke arah kutub selatan, maka bola tersebut akan dibelokkan ke arah kiri pelempar, yaitu bagian timur bumi. Penyebab dari gaya Coriolis. Bumi berputar selama 24 jam dalam satu hari. Jumlah jam akan sama di seluruh bagian bumi. Kutub utara dan kutub selatan berada di sumbu vertikal pusat bumi. Kutub utara dan kutub selatan memiliki diameter terkecil di planet bumi. Sedangkan khatulistiwa memiliki diameter terbesar. Artinya, kutub utara dan kutub selatan memiliki keliling yang jauh lebih kecil dari khatulistiwa. Namun, semua titik di bumi hanya memiliki waktu 24 jam untuk berotasi. Hal ini menyebabkan kecepatan rotasi bumi di bagian khatulistiwa lebih cepat daripada kecepatan rotasi bumi di kutub utara dan kutub selatan. Artinya, semakin jauh khatulistiwa, maka lambat juga kecepatan sudut rotasi bumi. Hal ini dan arah berputarnya bumi ke timurlah yang menyebabkan efek Coriolis. Oke, jadi begitulah mengapa objek yang kita lempar tidak selalu lurus, karena adanya efek dari gaya Coriolis yang menyebabkan adanya belokan. Baik, sekian dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.